banyak orang yang bilang kayak gue mau nyelesain masalah orang yang ada duit, tapi lu nggak tahu permasalahan orang yang ada duit itu apa. Semua orang mau, tapi ada skillnya atau enggak. Learn dulu sebelum earn. Selalu invest ke isi kepala dulu. Kalau misalkan kalian punya followers banyak tapi kayak kalian gak bisa jualan, itu berarti ada something wrong sih sebenarnya sih. So you start this influencer journey for money or fame? Episode Internet Money kali ini gue bawa Delon, influencer fitness yang cukup dalam pengetahuannya. Dan kita akan bedah gimana cara dia bisa hidup full time. Lu full time kan? Full time jadi influencer fitness. Dan dari mana aja duitnya? Biar kalian yang suka bangun otot bisa mungkin pelajarin dari mana aja sumber duitnya. Oke? Welcome Delon, brother. Welcome. Nih by the way, beliau level beliauannya udah lebih daripada beliau-beliau lain karena beliau adalah coach saya. Untuk di gym ya enggak, bro untuk ya. di gym. Udah masuk ruangan sini udah beda. Gimana gue yang gini. Enggak lah bro, gila. Tapi dia juga mentor gue ya. Lu juga gue hitung lu sebagai mentor yang cukup berjasa lah. Along with some of my friends yang ngajarin gue social media lah. Gue belajar banyak lah bro dari lu bro. Itu gue salah bicara ya bro. Salah bicara. Oke. Jadi langsung aja, gue kalau perkenalan Delon udah bisa lihat di Instagramnya, gue kasih lihat nih Delon, ya kan. Simbolnya dia adalah seorang influencer fitness dan juga lu trainingin orang juga kan untuk fitness dan lain-lainnya. Dia banyak sharing-sharing ilmu tentang, menurut gue dia cukup agak udah masuk ke dasar buminya, nerdnya gitu. Gak enak ya depan orangnya soalnya nerd banget nih masalah otot dan lain-lain gitu kayak holy shit man nih. Nah sekarang langsung ke lu tuh followers udah berapa dan lu berapa lama nge-build followers tersebut Lon? Ini apa nih, IG berarti ya? IG. Gue tuh sekarang 122 ribu. Cuma maksudnya masih trajektori sih masih oke banget, masih naik ya. Terus kalau lu tanya gue bangun kapan? Sebenarnya awalnya tuh kan fokusnya TikTok kan. Tahun 2020 tuh gue mulai, tapi jelek banget, nggak ada. Waktu itu gue belum kenal Bang Ogut, gue nggak tahu ada dia ngajarin ilmu-ilmu kan, gue nggak tahu. Jadi kayak trial error sendiri dan mulai naikin IG itu semenjak 2022 akhir. 2022 akhir ya. Sempat ada cepet banget naik karena waktu itu juga belum pada pindah dari TikTok. Gitu. Jadi kan switching dari TikTok ke IG kan butuh waktu juga karena gue salah satu yang pertama yang dari TikToknya gede switching ke IG, makanya cepet. Sempat cepat, habis itu stagnan lah tuh karena mungkin udah mulai jenuh dan gue juga belum ada ide baru kan untuk konten. Itu lu ngerjainnya waktu kuliah kah atau gimana? Kuliah. 2022 lu masih kuliah ya berarti? Kuliah akhir banget. Akhir banget. Tapi kalau konten dari kuliah awal kan, waktu Covid kan gue kan masih kuliah. 2020 ya? 2020. Oh I see. 2020. Terus itu lu ngebangunnya awalnya bikin follower segitu banyak di awalnya. Itu memang lu berniat untuk jadi influencer atau kayak yaudah gue coba-coba aja atau lu udah ngeliat ada money-nya di sini gitu? Awalnya gue believe ini ada uangnya pasti. Cuma gue nggak tahu aja gimana caranya gitu kan. Jadi waktu itu yang gue pikir adalah ya udah gue bangun dulu. Nanti audiensnya mau diapain ya setelah itu gitu loh. Dan ya ternyata ada. Setelah kita udah kulik-kulik, meskipun sulit ya untuk nembus di awalnya tuh sulit banget. Apalagi kalau misalkan lu nerd misalkan, terus habis itu lu ilmunya juga banyak, lu mau kasih ke audiens lu tapi audiens lu nggak punya buying power yang bisa nutup kayak price lu belajar gitu loh. Kan juga susah kan. Tapi ya ternyata ada, bisa diakalin lah. Everything pasti ada solutionnya gitu loh. Oke. Ngomongin tadi buying power sebelum kita lanjut. Menurut lo demografi dari influencer industri di Indonesia ini audiensnya tuh seperti apa ya? Karena kan macam-macam ya. Karena gue juga dulu calisthenics. Udah jelas calisthenics maunya yang paling murah, gratis. Makan lu terserah anak calisthenics mau kesel mau apa enggak, lu nyari protein paling murah kayak lu ke toko kue ya putih telurnya diborong kayak gitu kan. Nah terus kalau gym kan ada lagi ada CrossFit dan lain-lainnya. Landscape itu seperti apa sih Lon biar mereka nih yang mau jadi influencer fitness dia udah tahu mau bidik yang mana gitu loh. Jadi kalau ngomongin demografi ya itu baik lagi ke olahraga yang dilakuin ya, bener kata lu bro, calisthenics ya dia udah diasosiasikan dengan hal itu dan itu nggak bohong, kita bukan stereotyping tapi memang benar. Dan even di gym pun itu kalau kita selamin lagi demografinya itu cukup luas. Kalau gym ya ada yang ya istilahnya ya gue buka aja langsung gym aja pahit gitu kan, yang dia juga mau hemat, yang orang kuliahan, anak sekolah gitu. Ada juga yang memang dia high end tuh maksudnya kayak klien-klien yang high ticket. Ya, tapi yang kita harus bedah adalah balik lagi maunya apa mereka gitu kan. Kayak yang lu ajarin audience centric, dia maunya apa.
Dan kalau misalkan lu ngajarin ke anak sekolahan cara biar nggak sakit ini itu segala macam, mereka udah nggak mikirin sakit ya. Gue makan aja syukur gitu. Iya benar. Ya kan mereka mau performanya bagus, mereka udah nggak mikir, mereka fight through gitu loh. Sedangkan kalau orang-orang yang high end itu maunya beda biasanya. Itu takes time untuk kita paham juga. Dan banyak orang yang bilang kayak gue mau nyelesain masalah orang yang ada duit. Tapi lu nggak tahu permasalahan orang yang ada duit itu apa, dan lu punya skillnya nggak. Semua orang mau, tapi ada skillnya atau enggak. Kasih contoh deh. Kasih contoh. Misalnya kalau di fitness ya. Di fitness. Let's say kalau gue kan kebetulan dalamin biomechanics nih, gimana cara manusia gerak. Itu banyak dikatain sebenarnya kayak apa sih lu terlalu kecil, itu kan nggak penting gitu loh. Nah padahal gue udah coba aplikasiin ini, justru orang-orang yang cukup tinggi gitu posisinya, itu mereka gak mau gitu meeting sakit pinggang, meeting capek. Itu mereka gak mau. Jadi justru mereka mau menggunakan gym sebagai metode untuk meningkatkan produktivitas dia. Jadi apapun yang bisa menghasilkan produktivitas yang lebih banyak, dia pasti akan bayar lu lebih mahal, karena istilahnya duit dia masuk lebih banyak gitu. Satu. Habis itu ya kalau ngomongin looks juga itu udah beda bro, ya kan. Lu juga terakhir ngomong gue gak mau segede Binaraga gitu kan. Dan itu yang gue perlu tekanin, karena banyak banget orang di apalagi TikTok ya, itu berpikiran bahwa fitness itu Binaraga. Itu beda. Masih sebodoh itu gak orang-orang ngiranya fitness itu Binaraga? Orang Indonesia tuh sebebal itu. Kita kasih tahu aja suatu ilmu yang dia tuh beda dari apa yang diajarin sama seniornya, orang tuh marah. Fuck man, itu kayak gue kalau dia ngomong kayak gitu di 2010 oke lah, gue ngerti lah. Sekarang influencer fitness udah banyak banget, dia masih bilang nge-gym sama dengan Binaraga. Iya. Holy fucking itu shit. Beda. Itu makanya beda banget. Tapi udah ke arah yang lebih baik lah, karena lebih banyak influencer better. Cuma ya maksud gue masih telat dibanding di luar negeri. Gitu. Jadi memang kalau lu mau nyasar, lu harus punya skillnya, dan lu udah tahu mana battlefield yang lu mau pilih. Perangin kan. Nah pertanyaan gue, apakah memang lebih profitable nyasar orang-orang yang berduit di industri ini ya, dibandingin orang-orang yang tidak berduit? Let's say kalau misalnya kita ngomongin kripto, pasti lebih enak yang berduit. Oh iya, jelas, karena mereka punya capitalnya, ya kan. Tapi kalau misalnya kita nyari-nyari yang nggak terlalu berduit, ya nggak se itu gitu loh, nggak sebagus itu gitu loh. Nah kalau misalkan di fitness kan bisa sebenarnya ada dua kan, one on one, one on many. Nah kalau misalkan kita mau nyasar yang bawah, mau nggak mau harus one on many. Mau nggak mau lu buka kelas yang satu isinya mungkin banyak, atau lu jual jasa yang harganya nggak terlalu mahal, tapi ya lu bisa deliver cepat dan banyak gitu loh. Nah masalahnya gue nggak cocok di situ bro, karena gue orangnya juga suka detail. Jadi gue nggak mungkin habisin waktu gue untuk kayak ngeliatin misalkan satu kelas 10 orang gitu. Gue ngeliatin semuanya satu-satu, bener ini jongkoknya kurang bawah gini-gini, kan capek kan. Tapi ada orang yang bisa begitu, mereka yang penting entertain, yang penting mereka bisa ngelit kelasnya, sama bisa juga kaya juga sebenarnya. At least menghasilkan lah. Tapi kalau lu lebih prefer yang quality dan paymentnya lebih besar gitu ya. Kalau misalkan gue bisa yang quantity ya sebenarnya mau aja, apalagi kalau misalkan ngetoknya juga lu cukup gede kan. Cuma nggak bisa, gue udah coba, capek, guanya sendiri capek. Gitu. Jadi harus sesuai sama karakter lu juga. Oke. Nah sekarang kalau lu sebagai influencer nih, gue mau tanya sebelum kita masuk ke penghasilan. Kita nggak ngasih tau penghasilan berapa ya. Cuman dari mana ya sumbernya, range-nya lah. Nah waktu lu bikin akun pertama, ada gak sih hambatan lu diserang? Karena gue ngeliat industri fitness di Indonesia itu influencer-influencernya, kok gue ngeliat mirip kayak influencer kripto ya. Oh apa tuh maksudnya? Maksudnya kayak orang yang punya idealisme ini serang gitu loh. Kalau yang di dunia konten tuh adem-adem aja. Kita yang di dunia konten kayak adem-adem ya, kayak serah lu ya sendiri-sendiri aja. Tapi di fitness sama di kripto terutama, ya itu saling serang gitu ya. Nah, lu waktu bikin gitu di anjing-anjing ditai-taiin gak sih? Iya dong. Lu bocil baru umur berapa gitu kan waktu itu. Gue waktu itu mulai konten umur 20, 19. Orang gak tahu gue udah latihan dari umur 15 gitu. Udah lama sebenarnya. Cuma pasti dikatain lah. Apalagi kalau misalkan, ya itu yang tadi gue bilang, industri fitness itu adalah industri dengan ego yang cukup tinggi. Bisa dibilang sangat tinggi bahkan. Mereka tuh nggak demen gitu lihat kayak ada orang baru terus itu ngasih tahu ngajarin itu, mereka nggak demen. Pasti akan diserang. Bukan cuma gue, even nggak usah deh, cewek cantik meskipun banyak followersnya, nyerang juga banyak. Yang nggak suka sama dia juga banyak. Itu memang udah jadi apa ya? Bahkan banyak orang yang manfaatin itu gitu loh. Kontennya semua isinya drama. Banyak, ya kan?
Dan kayak gue juga dulu sempat mikir apa harus kayak gitu untuk mainnya biar naik ke atas. Karena memang nggak bisa dipungkiri industrinya kayak gitu bro. Ya. Si orang Indonesia suka drama. Suka drama, suka lihat orang ribut gitu kan. Iya. Ya, memang kalau balik lagi ke pertanyaan lu diserang atau enggak, banyak Serang, sekali. ya. Banyak sekali. Dan orang suka sekali nonton orang diserang siapa Iya. siapa gitu ya. Iya betul. Setolol itu ya orang ya. Gue Gue gak mau cuma Indonesia, di luar juga di sama. luar juga gitu. Di luar juga sama, siapa lagi masalah siapa-siapa gitu. Manusia kan biasanya kayak gitu kan. Ya. Iya. Dan akhirnya dia lupa gitu loh. Orang-orang tuh kebanyakan mikirin siapa lawan siapa kesel sama siapa, hamilin siapa, baru nikah siapa, goblok. Lu harusnya mikirin tuh gimana nasib lu gitu loh. Iya, lu gimana? Tapi akhirnya jadi farming engagement kayak gitu kan. Jadi farming engagement. Tapi Iya. ya kan balik lagi kan sehat atau enggak kan gitu. Lu tujuan lu apa? Lu mau fame doang atau mau bisnis? Kan kita sempat ngobrol cukup panjang kan di situ kan. Dan akhirnya gue memutuskan untuk ya lebih baik ya gue fokus ke gue sendiri aja, ke keuangan gue juga masuk keluarnya gitu loh. So you start this influencer journey for money or fame? Money. 100% money. Gue juga money. Tapi di perjalanannya ya makin sadar gitu ternyata ya memang kalau misalkan kalian punya followers banyak tapi kayak kalian gak bisa jualan, itu berarti ada something wrong sih sebenarnya sih. Oke. Nah, lu kan udah punya followers 100 kan nih. Ya, lu bilang kan lu lebih prefer money-nya bukan fame-nya kan. Kalau gue definitely 100% Money. I don't like fame. Oke. Gue gak suka sama sekali fame. Gue tuh fame ini cuman terpaksa. Iya, mau gak mau kan soalnya kan. Lu harus buktiin kan. Iya, mau gak mau. Fame juga gak fame-fame banget gitu loh. Nah, setelah followers sudah 100k, yang lu rasain bedanya waktu followers lu belum banyak atau belum ada sama udah 100k ini apa kan? Apakah money-nya lebih gampang atau network-nya dan lain-lain? Menarik sekali ini pertanyaannya. Gue juga baru kepikir. Kalau dari pemasukan ya lebih naik karena kayak yang nggak bisa dipungkiri kan, sekali lagi pool marketnya jadi lebih gede kan. Ya. Tapi yang paling kerasa itu adalah presence-nya. Presence gue untuk authority-nya gitu loh. Ketika dulu mungkin masih dikit, gue nggak pede bro. Kayak gue nggak pede ngomong gitu. Tapi misalnya sekarang udah segitu dan mostly orang-orang berterima kasih juga sama gue. Berarti at least gue ada bring value ke 100.000 orang yang follow gitu. Di situ gue udah mulai kayak oh ya oke, gue percaya diri sekarang. Itu yang kerasa presence-nya buat gue. Dan mass itu juga ngaruh sih. Apalagi ya sekali lagi ya, kita ngomongin soal drama-dramaan yang historinya full of drama. Ketika lu punya audience yang cukup loyal, ya lu tenang aja udah. Oh, dibelain gitu ya? Ya, let them do the job. Karena kita udah gak usah ngomong ngapain. Capek bro. Dia dibelainnya kayak gimana kan? Maksudnya kayak yang kasus lu dibelain apa? Oke, dibelain. Misalkan ketika gue membuka sebuah tesis, misalkan let's say di fitness yang orang tuh baru tahu. Ya kan? Untuk beberapa followers gue, kemungkinan kalau kalian follow gue either ya nyangkut banget ilmunya atau ya lu gak follow gitu kan. Nah jadi mostly mereka pasti oh iya ini dia ngomong bener loh gitu. Jadi pasti kayak ada beberapa yang gak setuju, biasanya di komen balik. Yang paling parah ini gue cerita ya lucu. Ada orang bilang lu ngapain sih ngajar orang badan lu masih kecil. Oke, gue reply, gue gak marah, gue cuma bilang ya kan kerjaan gue kan sebagai coach. Kalau misalkan gue nggak benerin gerakan orang, gue nggak makan gitu kan. Dan lu mau segede apa sih untuk didengar gitu loh, gue bilang gitu. Itu nggak berapa lama gue upload 100k viewsnya, akunnya hilang. Itu sebenarnya gue ngerasa jahat sih, cuma maksudnya kayak buat yang punya followers banyak ya itu salah satu itu juga. Mungkin lu jangan main seperti itu ya. Gue nggak bilang itu, gue greget aja sih kayak pengen tahu. Tapi itu salah satu kayak oh ya gue ada orang di belakang gue yang megangin gitu. Followers gue semua itu satu tim gitu sama gue. Nah, itu kerasa, itu enak banget presence kayak gitu. Benar sih. Dan itu rasanya enak ya, punya backingan lah kasarnya gitu. Iya. Tapi backingannya ya, bukan boy. Iya. Backingannya followers nih, ya kan. Ya, tapi sekali lagi jangan lu main begitu ya teman-teman ya. Jangan lu main lu main gitu aja. gitu. Cuma buat gue masih kayak gak tegaan gitu ke orang. Oke. Nah itu kan dari respect ya. Nah, akses networking sama orang-orang. Oh iya. Ada ya. Jadi gini, ketika misalkan gue dulu masih kecil misalkan, itu orang ketika mau coaching sama gue, misalkan dia baru tahu gitu dan dia langsung nanya gitu, itu biasanya masih closing rate-nya masih kurang tinggi. Masih mempertimbangkan dulu. Ya, tapi ketika gue udah punya, istilahnya kan itu portfolio gue kan, gue udah membantu segini banyak orang, gue selalu bilang gitu, closing rate-nya sangat-sangat tinggi sekali. Meskipun meskipun sekali lagi kan gue kan ngincernya yang high end, jadi
yang nanya itu juga nggak sebanyak itu kan. Tapi closing rate dari yang nanya sampai jadi itu tinggi. Kalian percaya nggak bahwa orang-orang yang di atas ya, yang high end, yang kaya, itu nanyanya nggak banyak. Ya. Tapi yang penting-penting ditanyanya. Yes. Kalau udah cocok, jawabannya sesuai, langsung beli. Jadi nggak rombongan yang nanya doang beli kagak gitu loh. Iya, biasanya Gitu. nanyanya langsung jadwal lagi. Lu bisa jam berapa aja, kapan aja. Oke, gue bisa segini selesai udah. Oke, deal. Iya, Udah iya. gitu doang. Dan biasanya dia, yaudah gue coba dulu deh 3 bulan, Iya. bayar. Kalau nggak cocok dia diem nggak keluar-keluar, ya udah nggak lanjut aja. Nggak lanjut. Gitu. Gitu. Yang Bener. keluar-keluar tuh malah yang begitu. Iya, tapi ya, lu juga harus ada tanggung jawab ya. Maksudnya dalam artian Iya. kalau udah kayak gitu lu tanggung jawabnya juga cukup tinggi gitu. Oh ya benar. Dan biasanya kalau misalnya orang-orang di atas kayak gitu, word of mouth-nya kenceng muter. Kenceng. Kalau lu jelek, lu jeleknya parah gitu loh. Jadi ya itu lo harus jaga sih. Reputasi itu dibangun sulit sih sebenarnya. Oke. Nah, kan lu dapet endorse juga berarti Dolan. Oh yes. Justru pertama kali gue sebelum ngajar gue dari endorsement dulu. Oh, jadi pertama Lebih kali. banyak dari endorse. Oh, jadi pertama kali lu nge-build your income itu dari endorsement dulu. Iya, belum langsung ngajar. Endorsement pertama lu apa Dolan waktu dulu? Gue inget banget pertama kali Edozel yang Edozel. Edozel yang ngasih ke gue. Itu dia endorse Sei Sapi Nyapi waktu itu 2020. Nyapi. Nyapi 2020 waktu itu kalau nggak salah. Itu pertama kali banget. Maksudnya lu Edozel tuh kenal atau gimana? Enggak, dia approach gue tiba-tiba di DM mau ini datang. Ya udah berapa rate cardnya? Oke, gue kayak aduh rate card lagi gitu kan. Gue belum pernah gitu kan. Aduh berapa ya nanya-nanya orang. Oke dikasih dia dia. Terus gue datang pertama kali banget itu konten buat dibayar itu pertama kali. Berapa itu inget ya? Harganya 300.000 waktu itu. 300.000. 300.000 itu gue udah seneng banget bro. Kayak ibarat lu cuma datang bikin konten itu kan cabut kan istilahnya gitu kan. Terus lu post, lu edit, lu post. Waktu itu apalagi TikTok tuh masih sangat-sangat mudah lu untuk dapat views. Ya. Karena kan lu juga gabut kan masih kan di rumah kan nonton. Jadi kayak gue, lumayan banyak lagi viewsnya. Waktu itu followers gue masih 10k, viewsnya 20.000, 30.000. Gue udah seneng bro. Udah seneng banget gue waktu itu kayak wah gitu kan. Buat pemula orang gak tahu apa-apa gitu. Seneng. Itu waktu lu kuliah apa udah di Kuliah. Di Jabodetabek? Waktu itu di Jabodetabek karena COVID kan. Tapi gue masih kuliah secara online. Oh oke sih, I see. Jadi itu juga sebenarnya orang-orang waktu COVID tuh banyak yang bilang gue bangkrut gitu. Gue justru enggak. Gue justru pertama kali explore kerja tuh waktu COVID. Gitu. Gue juga sih. Iya kan? COVID tuh gue gacor parah sih. Gacor parah kan? Sama kayak si Cimot kan. Iya. Si Timothy kan. Iya, Waktu gacor. COVID kan langsung ada TU kan. Iya gacor parah. Kayak gitu sih. Memang iya. Karena gue gak bisnis F&B, gak bisnis yang lain-lain. Iya, jadi kalau gak kena F&B impact mungkin kan. kena banget F&B pasti. kena sih. Nah selama hidup endorsement paling tinggi yang pernah lu dapetin berapa duit? Gue gak ada endorsement paling tinggi. Murah kalau endorsement gue ambil selalu kontrak sekarang. Dari 3 tahun terakhir gue selalu kontrak. Kontrak 3 bulan, 4 bulan gitu ya? 6 bulan, 12 bulan. Dan 6 sampai bulan, 12 sekarang bulan. kontrak gue masih jalan. 3 brand yang lu lihat di bio gue 3 brand itu kontrak semuanya masih jalan. Oke. Itu udah setahun lebih. Rata-rata setahun lebih. Kontrak paling pernah lu dapat jackpot range berapa? 10-an lah. 10-an ya? 10-an per bulan. Per bulan 10-an. Berarti lu bisa hitung lah berapa penghasilannya gitu ya. Aduh jangan begitu dong. cuma yang cukup berjasa juga gue cerita ini, gue shout out juga buat salah satu brand Strength B ya. Itu dia brand alat gym. Dia percaya sama gue waktu itu, gue waktu followersnya 75k. Ya. 60.000 dia percaya gitu. Sekarang udah 122 kan cuan juga kan. Ya. Dia ngasih gue alat dan itu bener ngebantu banget. Karena gue bisa ngajar offline pertama kali dari situ. Sebelumnya kan online semua kan. Offline dari situ. Gue tinggal sewa ruko. Kebetulan nyokap gue nggak dikasih itu tetap gue bayar gitu. Gue bayar, taruh tempat. Oke, awalnya ngelatih di situ. Pelan-pelan sampai sekarang lah. Masih sama sih tempat. Tapi kemungkinan ya doain gue bisa punya gym sendiri yang tempatnya lebih gede gitu. Amin. Itu udah expand kok. Makin banyak cuannya Delon makin gede gymnya. Jadi lu pikir gue pakai buat HI gitu? Enggak, gue beli alat lagi buat klien gue. Hemat. Dia abis di makanannya dia. Iya. Mahal abis makan. Boros karena apa lu bilang McLaren butuh bensin lebih banyak. Iya benar. I see. Gitu. Nah berarti kalau kan endorse sudah, kontrak udah. Sekarang sebenarnya kalau lu bisa share penghasilan lu itu sumbernya dari mana aja sih Lon? Penghasilan ya. Pertama udah pasti ya tadi kontrak. Terus habis itu ngajar
sebenarnya cuma 2 aja mainstreamnya, kontrak dan ngajar. Gue nggak buka lagi endorsement di IG ataupun di mana-mana, karena gue memutuskan untuk followers gue nih loyal sekali, gue nggak mau kebanyakan jualan, itu aja. Tapi dulu itu awalnya lebih gede dari kontrak, tapi sekarang lebih gede dari ngajar. Sekarang jadi ngajar yang lebih gede. Makanya gue fokus ke ngajar. Pertama kali lu ngajar, karena pasti rata-rata orang-orang influencer fitness ujung-ujungnya ke trainer kan. Itu mulainya tuh gimana sih Lon? Apakah memang lu open for public kayak gue buka training nih atau coaching, lu mau ikut apa enggak? Atau ada orang yang nanya lu, bisa gak gue latihan sama lu gitu? Pertama kali banget 2020 bro, gue ngajar. 2020 itu ada orang nanyain gue, lu bisa gak ngajar? Karena gue bikin konten segala macam. Lu bisa gak ngajar? Ngajar. Tapi gak lama waktu itu, karena dia ada urusan harus kemana-kemana. Jadi akhirnya gak lanjut. Tapi dari situ gue ngeliat kayak, ternyata gue suka ngajar. Dan bahkan dari SMA gue juga baru inget sih, ketika gue nge-gym, temen gue ikut, gue suka ngajarin gitu. Gitu. Lu yang kayak, ini lu begini bro, ini begini. Iya begitu. Jadi kayak, kayaknya jalannya memang harus kesini nih gue. Pada akhirnya juga kan, misalkan ultimate orang-orang fitness tuh kan mau buka gym kan. Gue gak mungkin, gue gak mungkin mau buka gym doang. Gue pasti ada servisnya. Dan di situ gue ngeliat ada peluang. Ngajar ini sebagai suatu hal yang bisa cukup menghasilkan gitu. Apalagi setelah gue udah ketemu beberapa orang yang top paid coach, sangat menghasilkan. Sangat menghasilkan. Si top paid coach gitu kalau 1 bulan tuh bisa dapat berapa sih? Wah, Indonesia ya, jangan yang luar negeri ya. Yang gue tahu ya, orang-orang yang gue kenal itu ratusan bisa. Ratusan juta sebulan. Bisa, tapi tergantung lokasinya di mana. Kalau misalkan lu di heart of Jakarta yang di SCBD bisa. Dia dapat duitnya dari mana emang Lon? Just only ngajar coaching aja. Dan dia tuh ada online dan ada offline biasanya. Nah itu demografinya gue kurang tahu. Ada yang 50-50%, ada yang lebih banyak offline, lebih sedikit online, ada yang lebih sedikit offline, lebih banyak online. Tergantung mereka. Tapi segitu itu bisa. Tapi ada tapinya bro. Makanya lu bisa deliver seberapa banyak value gitu kan ke klien lu gitu. Tapi dan lokasi juga, kalau misalkan gue mau nyamain kayak mereka, ya jujur gue belum segitu gitu loh. Karena lokasi juga. Tapi enaknya adalah gue bootstrap kan sendiri. Masuk ke kantong gue semua. Gue gak bayar ke gym. Karena susahnya gitu bro sebenarnya jadi trainer, jadi coach. Ketika lu terafiliasi dengan sebuah gym, apalagi mega gym, itu most of income lu tuh kepotong ke sana. Dicaloin jasa lu. Iya. Dan mending kadang lu yang harus jadi sales juga. Lu harus yang convert orang pertama kali masuk untuk pakai jasa lu. Wah, kalau yang ratusan juta itu dia tidak training, bukan personal trainer di satu gym kan? Dia juga sama, dia ada gym yang mungkin kita ngomongnya boutique gym ya. Jadi kayak lu masuk, ya udah lu mau ngajar nggak ngajar, kalau lu ngajar nih, ya si orang ini tinggal bayar membership sama paling gue minta 10%, berapa persen tergantung ya. Dan itu lebih dikit bro. Dan kalau di mega gym itu mungkin bisa setengahnya kemakan sama gymnya. Kalau boutique gym gak ya? Kalau boutique gym gak. Kalau kayak gue buka gitu, misalkan nanti misalkan gue buka gede, terserah. Gue welcome coaches yang mau ngajar di sini, freelance boleh, persentase aja. Itu akan lebih besar jauh. Mereka cari kliennya tetap sendiri kan? Tetap sendiri. Gue nggak. Jadi lu kayak nyewain alat. Iya, nyewain tempat. Nyewain tempat lu bagi gocuan lah. Yes. Itu yang potensi gedenya dari situ ya? Gedenya dari situ. Berarti kalau misalnya kayak di gym-gym yang lu sering ngeliat di luaran sana yang mega gym tuh yang banyak orang tahu kan? Iya, yang kayak Gold's Gym, Celebrity dan lain-lain. Iya. Itu potongan dari commissionnya lumayan ya? Lumayan. Gue nggak tahu berapa per gym, mungkin beda ya. Tapi cukup gede. Rata-ratanya cukup gede. Dan kayak lu ngajar juga capek bro. Tetap capek juga. That's why kenapa gue lebih mementingkan quality juga. Karena itu gue ngeliat resah juga sih, dalam artian standar untuk jadi personal trainer apalagi coach gitu ya. Dan coach gitu, itu sangat rendah barnya. Kayak yang penting lu ngajar, lu temenin dia gitu, selesai. Hasil apa enggak ya gue gak peduli gitu kan. Nah itu gue agak resah juga dari di situ. Dia mainnya kuantitinya, nyarinya yang banyaknya. Tapi itu capek juga kan akhirnya. Itu ngajar. Tapi kebetulan juga gue passion ngajar sih, jadi kayak enjoyable, pretty enjoyable. Nah gue juga mau nanya, bedanya ngajar online untuk fitness sama yang offline tuh gimana ya? Kalau offline gue masuk akal sih. Kalau online tuh gimana? Apakah dia pas lagi ngangkat itu lu video call gitu, atau gimana sih sebenarnya? Ini juga gue bingung sih bro di awal bro. Gue juga jadi harus nanya-nanya ke teman gue segala macam, lu kalau online protokolnya gimana? Karena beda-beda. Kalau di gue online, dia rekam. Jadi gue tetap bikinin programnya, gue feedback setiap dia rekam pasti ada feedbacknya gitu loh. Ini kurang di sini, ini kurang di sini. Gue follow up, frequent call, seminggu sekali paling sering atau sebulan sekali paling jarang.
Itu pasti ada untuk ngobrol, lu gimana progresnya, makannya gimana. Tadi itu gue chat secara frequent juga. Nah itu coaching online. Kalau offline kan lu datang, lu ngobrol langsung nanya kan ke gue kan. Jadi benar-benar lebih intens gitu kan. Bedanya itu aja sih. Kalau yang live itu, yang rekam itu juga ada beberapa orang yang kalau lu mau nge-live, lu bingung mau langsung tanya, langsung telepon aja. Kalau misalnya gue kosong, gue angkat. Jadi video call gitu ya? Yes. Tapi kalau misalnya lu tanya ke gue, belajar yang paling cepat di mana ya pasti offline. Oh jelas. Nah, mungkin kalau fitness ya, betul. Pasti offline. Tapi duit paling gedenya tetap di offline ya? Untuk sekarang gue, ya. Orang-orang lain juga yang lu tahu, yang top coach? Enggak, ada yang udah online. Holy shit. Biasanya itu orang yang udah lama, offline-nya didikitin, dia udah gak terlalu kuat lagi energi ngajarnya, dia switch ke online. Karena online itu scalable. Iya makanya efficient kan? Efficient. Tapi ya gitu lagi, baik lagi. Protokol ngajar lu harus bener gitu loh. Harus bener ya? Harus bener. Sistematika, yang susah tuh sistematikanya. Karena lu kan milih gerakan buat orang juga gak bisa sembarangan, lu harus tahu dia. Nah itu lu harus bangun tuh. Dan model itu per coach tuh beda bro. Jadi gue mau tahu lu ABCD-nya, biasanya kalau gue kuesioner, gue ketemu, habis itu oke, kita assess ROM segala macam, habis itu baru gue bisa programming. Oke. Gitu. Nah Lon, kalau misalnya influencer fitness kan banyak di luar sana tuh, yang baru-baru yang nggak punya sertifikasi dan lain-lain juga nih. Misalnya pengen dapetin klien juga kayak lu, apakah dia harus punya sertifikasi atau apa? Karena kalau lo lihat di TikTok banyak loh anak-anak SMA yang sharing-sharing tentang gym, tentang ngangkat caranya gimana, apa namanya? Lo bilang ya explosive overload, ya progressive overload, gitu-gitu. Mereka tahu gitu loh. Iya. Tapi kan itu kan akhirnya menjadi menjamur gitu loh. Jadi kayak banyak banget gitu loh. Jatuhnya kayak plankton gitu kan, banyak gitu kan di lautan industri fitness tuh. Ada plankton tapi ada paus-pausnya nih yang udah gede-gede nih. Nah ini gimana caranya si orang-orang yang baru-baru share kayak gini, dia tuh nggak cuman thank you bang udah dikasihin tips untuk treadmill, dikasihin tips untuk bench press gitu, thank you doang, bayar nggak gitu loh. Nah stepnya gimana untuk dia yang udah bisa ngasilin followers nih? Dan kita juga I believe kita nggak usah se-fame itu, nggak usah sebanyak itu followers untuk make money yang cukup lumayan kan? Yes. Ya kan itu fakta gitu. Fakta. Nah gimana caranya mereka bisa ke arah dia bisa jualan jasanya nih? Ya, kalau lo mengizinkan jelasin ya, karena kalau misalnya mau lo kasih tahu nanti nambah saingan kan? Nggak apa-apa. Gue nggak masalah sih, mesti saingan tuh udah banyak banget bro, masalahnya bro. PT itu udah salah satu pekerjaan yang sekali lagi standarnya tuh set too low, terlalu di bawah. Lu mau ngejar gue di sini ya coba aja. Saya bukan sombong, kayak ya capek gitu. Lu butuh proses juga, tapi nggak semua orang kuat gitu kan jalaninnya. Oke, kalau misalkan buat teman-teman yang baru mau mulai, menurut gue mau ngajar ya contohnya ya kan. Oke, gue nggak mau jadi influencer ya, mau ngajar. Pertama, kalau dari gue ngajar dulu aja. Nggak apa-apa terima klien dengan bayaran sedikit. Karena lu belum punya data klien itu seperti apa, general population seperti apa. Banyak sekali atlet binaraga yang mau ngajar, tapi dia nggak tahu kebutuhan kliennya apa. Beda loh. Gue nggak mungkin kayak lu latihan harus 2 jam, leg day doang, semuanya kaki hajar, lu besok meeting, nggak bisa jalan loh. Gue mungkin nggak bisa pulang. Nggak bisa pulang kan, ya kan? Naik lift aja kaki gue sakit gitu. Bisa. Nah di situ itu lu harus ngajar dulu. Jadi learn dulu sebelum earn. Nah gue salahnya waktu itu adalah gue mulai ngajarin orang buka kayak seminar gitu mau buka. Nah jangan dari situ. Gue salah waktu itu. Kenapa menurut gue jangan dari situ? Karena lu belum tahu kebutuhan orang lu tuh apa. Satu, mungkin informasi lu bener, tapi dengan lu tahu, lu bisa milah nih, lu target, yang perlu ini, yang perlu ini. Nih, ngajar dulu. Nah, kalau ada duit, jangan tahan dulu ya, punya biji untuk nahan ya, nggak keluar ya. Itu selalu invest ke isi kepala dulu. Dan itu niche banget. Ada banyak. Lu tahu nggak? Ada coach yang dia tuh spesialisasinya untuk ibu hamil. Fuck man. Ada ibu hamil, setelah hamil, maksudnya ibaratnya pas lagi hamil dan setelah hamilnya. Karena itu beda-beda. Gue kenal beberapa coach cewek itu bagus banget. Jadi ibaratnya ketika lu hamil, itu kan ada trimesternya kan, ada waktu-waktunya. Misalkan yang pertama lu harus kuatin pelvic outlet yang mana, yang kedua harus yang mana, yang ketiga harus mana. Itu khusus, itu niche. Nah maksud gue, keluarin duit untuk lu nanti niche-nya mau kemana. Anjay, jadi kayak ini bro, kayak spesialis dokter ya, spesialis jantung, spesialis dokter, ini gitu kan. Tapi gue belum tahu ya, gue nggak tahu ada aturannya nggak sekarang untuk lu harus punya sertifikasi untuk ngajar. Gue nggak tahu. Tapi kalau gue
ambil aja kalau misalkan ada kesempatan, gak usah yang terlalu mahal. At least lu tahu cara ngajar tuh gimana untuk general population. Karena beda sekali. Tapi nanti lu mungkin gak mengikuti itu ya. Tapi lu tahu gitu. Oke. Gitu, nanti baru develop pelan-pelan. Berarti ambil kayak kelas gitu ya, workshop gitu ya. Ya kalau misalkan mau yang benar-benar certified personal trainer sih, ambil yang lu ada gelar jadi CPT, certified personal trainer. Ada. Tapi kalau gue jujur ya, gue waktu itu ambil tapi gue gak kelarin di tesnya. Karena waktu itu gue udah tahu semua, gue ngerasa kayak kalau gue belajar lagi, informasinya apalagi nabrak sama yang gue lagi pakai ya, gue kurang setuju gini-gini, malah jadi lama gitu. Jadi orang udah percaya sama gue pun selalu bilang kayak ke teman-teman gue ya, ketika lu udah selesai ini tuh baru mulai sebenarnya perjalanannya. Jadi CPT itu ditujukan buat teman-teman yang belum tahu cara ngajar. Itu ambil ilmu itunya. Tapi ketika udah advance itu semua udah lu lupain pasti. Oh berarti itu kayak dokter umumnya. Dokter umum. Nanti baru lu tinggal cari lu mau spesifiknya kemana gitu ya. Tapi kalau dokter kan lu harus punya gelar kan. Betul. Iya, kalau misalkan workshop selanjutannya itu sebenarnya nggak membutuhkan gelar CPT beberapa. Jadi kayak lu bisa ambil workshop khususnya gitu untuk powerlifting, untuk calisthenics itu ada. Oh, calisthenics ada juga ya? Ada. Ada beberapa teman gue itu juga ngajar di sana. Banyak duit yang calisthenics ya? Nggak. Ada. Kalau gue sih dulu anak calisthenics sih nggak terlalu banyak ya. Sebenarnya tapi juga street workout ya. Iya. Kayak street lifting juga belakangan naik. Gue juga kebetulan lagi eksperimen nih. Gue naikin dengan gue juga latihan itu naik gak? Gue mau lihat seberapa powerful gue influence gitu kan. Makanya kemarin lu latihan muscle up kan? Iya latihan muscle up, weighted muscle up, weighted pull up, weighted dips gitu-gitu. Jadi kayak gue pengen ngetes juga sebenarnya. Ada tapi ada. By the way gue bisa muscle up loh. Selalu. Oke. Nah berarti jadi kalau misalnya diurutin Delon, sarannya dia ngambil sertifikasi apa, workshop apa dulu, baru nanti dia memilih untuk dar gitu. Sama apakah sertifikasi itu lebih ngaruh ke ilmunya atau nanti orang untuk jadi kliennya? Karena kan ujungnya dapat duit juga kan. Iya. Kalau buat gue ya CPT, kalau misalkan kalian bisa jadi certified personal trainer dulu. Habis itu serah lu mau ambil apa. Ambil sebanyak-banyaknya yang sesuai dengan niche lu. Dan ini sedikit tips ya. Beberapa orang itu berpikir harus ambil di satu cabang. Misalnya ibaratnya kayak satu organisasi ini misalnya dia ngeluarin, lu ambil situ terus. Ya gak harus. Lu juga harus explore dengan pendekatan-pendekatan yang lain. Jadi kalau menurut gua kalau lu bisa bahasa Inggris, ambil yang bahasa Inggris. Ambil bahasa Inggris ya. Karena di luar itu lebih advance ketimbang di sini. Itu berapa duitan sih kalau kayak CPT gitu? CPT itu sekarang sih udah agak lumayan mahal ya. Kalau yang Apki yang Indonesia punya itu gue lupa kayaknya udah range hampir 10 deh. Apa gue lupa ya jujur. Oh ya? Gue nggak tahu. Tapi kalau yang waktu itu gue ambil NASM. NASM itu kebetulan ada juga di Indo. Baru waktu itu dia keluar gue langsung ikut. Nah itu cukup prestis. Itu bisa waktu itu gue 17 juta apa? 17 juta ya? 17 juta. Oke. Tapi ya abis itu setelah itu baru mulai itu perjalanannya sebenarnya belajarnya. Jadi lebih gampang gak dapet klien kalau udah punya itu? Apa klien gak terlalu peduli ya? Tergantung. Makanya gue tanya dulu biasanya lu content creator atau bukan ceritanya. Kalau content creator portfolio lu dari konten lu, dari klien-kliennya sebelumnya kalau ada. Nah itu satu. Kalau misalkan udah di situ sih biasanya orang udah percaya. Nah tapi kalau buat yang non content creator menurut gue at least lu punya biar ya gue legit lah, gue udah belajar gitu, gue tahu sertifikasinya ada gitu. Ada gitu. Cuman pasti yang punya social currency di sosmed dibayar lebih mahal daripada pasti orang yang tidak konten. Yes. Lebih cepat trajektorinya. Klien lu sekarang yang sering lu video-videoin siapa aja Lon? Ada siapa? Gue ngelatih kemarin terakhir yang viral tuh Coki Pardede deh. Uncle Coki. Kaget kan? Kaget. Gue juga kaget ya. Udah gak apa-apa. Coki gimana gerakannya bagus? Oke bagus. Dia lagi dia bisa gue bilang adalah salah satu orang yang istilahnya mencoba untuk konsisten. Dan itu yang gue salut. Sempat juga ada beberapa kayak orang-orang penting juga. Terakhir Sahila Hisham juga. Itu juga salah satu yang memang dia sekolah olahraga ya. Waktu itu juga ada William Gozali ya. Sampai sekarang masih. Tapi sekarang dia lagi sibuk. Nanti mungkin latihan lagi bareng. Ya beberapa sih. Lu juga kan waktu itu sempat sama gue bentar untuk tahu basicnya. Sekarang udah bagus badannya bro. Dibuka aja bajunya gak apa-apa sih. Aduh. Belum mas. Kemarin liburan banyak makan banyak. Kayak gitu-gitu sih. Dan itu juga kan ya gue bisa dapetin klien seperti itu karena ya tadi sosial media itu. Sosial media ya. Jadi itu real ya. Real. Dan Delon ini bagusnya kalau dia ngelatih tuh dia gak bikin ngelatih sakit. Lu pernah ngelatih di PT gym gitu gak sih? Ya maaf ya PT gym ya. Tapi kalian ini kalau
kalau lu pada ngelatih ya member-member baru tuh lu nyiksa gitu loh ya. Nyiksa lu orang sampai nggak bisa gerak gitu loh. Lu akuin aja itu bener. Ya. Itu bener, Cok. Oke. Tapi gue menyiksa bro, tapi pelan-pelan Iya, nanti nyiksanya lama-lama pelan gitu. baru gue sih. Tapi bukan nyiksa, itu maksudnya kayak itu kan memang akan ke situ gitu arahnya, tapi nggak bisa langsung dipaksa. Iya. Kayak gue punya klien umur 60, nggak mungkin gue gituin bro. Bener. Gitu dong. Iya, kadang kaki gue udah mati rasa masih disuruh lagi jump squat gitu Iya. kan, gila bos gitu. Ya tapi benar sih, PT beberapa PT ya gue nggak ngatain ya. Cuma kalau misalkan klien kalian tuh sakit, terus mereka nggak datang ke kalian lagi balik gitu ya itu salah lu, Ya, bukan salah kliennya. Bener. Sakit tuh harus sakit yang pas gitu loh, jangan Iya, bukan jangan salah kliennya. sakit yang sampai lu nggak bisa beraktivitas ya. Dan paling utamanya jangan sampai sakitnya itu di sendi. Nah itu gue sangat-sangat perhatikan, di sendi, di struktur tubuh itu jangan sampai. Jadi kayak lu makanya latihan sama gue, enak, yang penting enak, Iya. kerasa. Oke, sakit nggak di misalkan di pinggang? Oh enggak nih, pegel aja misalkan tapi nggak sakit. Nah, Iya, gitu. niran gue hilang gara-gara si Delon nih. Iya, Tadinya gue niraner niran ya. hilang. Ya. Oke, kalau lu masih open buat ini coaching trainer, Coaching trainer atau gue Iya. ngelatih orang? lu ngelatih. Oh, ngelatih orang. Namanya apa sih anjing? Iya, coach aja, Coach coaching ya? slot ya. Ada sih, ada, Masih ada ya? beberapa yang offline, cuma menipis sih sebenarnya yang offline ya. Karena gue juga sekali lagi ngambil banyak. Kalau kalian memang pengen coba yang online aja. Untuk teman-teman yang udah pernah nge-gym apalagi, itu gue saranin online aja. Apalagi yang jauh. Ya online. Dan gue sama Delon udah latihan lama ya kan, dan memang dia, lu cobain aja deh. Lu minimal berapa bulan sih awal? 3 bulan kalau misalkan online. Ya, Jadi lu- 3 bulan soalnya kan kalau 1 bulan lu belum ada hasil, Nggak lu ada rasa, nggak ada nggak rasa, 3 bulan. Lu minimal. coba lah tes 3 bulan sama si Delon nih. Liatin hasilnya, gue yakin lu minta nambah sih. Kayak gitu. Ya, Oke, thank you Lon. Oke. Udah mampir ke sini. Hmm, Gue nggak latihan dulu karena gue lagi puasa, di puasa. ya kan. Padahal bagus itu pas latihan pas puasa kan ya. Bibirnya udah pucat tuh. Hmm.